Status legalitas hak atas tanah, ya. Profesi saya adalah praktisi hukum yang saat ini berpraktek sebagai notaris PPAT di Kota Tangerang Selatan. Dalam keseharian saya juga menjadi konsultan di kantor hukum Rofi Fadli Pranoto dan juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan swasta. Oke, ini kaitannya dengan tanah. Kita daring karena tidak bisa bertemu. Mari kita bahas status tanah itu apa saja. Kita bahas satu persatu. Namun dalam hal ini saya akan lebih menekankan kepada yang secara umum dan biasa kita bahas saja, kita jumpai agar lebih banyak untuk bisa dipahami dan dimengerti. Baik. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau biasa dikenal dengan UUPA, tepatnya di pasal 16 ayat 1, tanah itu memiliki beberapa jenis hak. Tanah itu memiliki beberapa jenis hak. Antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah. Yang ketujuh, hak memungut hasil hutan. Biasa para pengusaha hutan itu menyebutnya HPH. Bukan PHP tapi HPH, hak penguasaan hutan. Nah, hutan itu bisa diambil manfaatnya bila telah memiliki izin HPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Apa yang ada di hutan itu rata-rata mungkin kayu ditebang, kemudian tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman industri ditebang. Setelah penguasaannya berakhir dalam jangka waktu 40 tahun biasanya, atau 30 tahun, itu yang bersangkutan pemilik izin harus mengembalikannya lagi. Dan alamnya pun harus ditanami kembali. Oke, kita masuk kepada yang paling lazim saja. Ada 3 di sini yang akan saya bahas, antara lain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Akan kita bahas secara detail. Adapun hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan itu jarang kita jumpai atau semakin tidak ada kecuali di kota besar. Kalau hak pakai, ya di kota besar. Bila kita pernah mendengar berita tentang reklamasi, nah itu menggunakan hak pakai. Oke. Hak milik. Nah, hak milik ini adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atau orang, berarti manusia, atas suatu tanah. Ini tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 60. Hak milik itu turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Hak yang paling tinggi yang bisa dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Hak milik. Biasanya sertifikatnya ada tulisan sertifikat hak milik. Kalau agen properti biasa menyebut SHM. Sertifikatnya berwarna hijau. Nah,
Kenapa kok turun-temurun? Karena dapat diwariskan. Kenapa kok terkuat? Karena di atas hak milik itu dapat dibebani beban-beban lainnya. Contoh, menjadi jaminan hutang boleh. Kemudian di atasnya hak milik boleh juga diberikan HGB. Kemudian di atasnya hak milik boleh juga diberikan HGU. Yang bisa mendapatkan hak milik siapa saja? Yang bisa mendapatkan hak milik adalah satu, orang perseorangan. Jadi wajib manusia. Entah itu siapapun, orang dewasa maupun belum dewasa juga bisa. Anak-anak pun bisa memiliki hak milik setelah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya telah memenuhi syarat yang berlaku. Misalkan yayasan. Ada yayasan Muhammadiyah, ada yayasan dari organisasi Nahdlatul Ulama, ada yayasan-yayasan lain pula yang bisa memiliki tanah dengan status hak milik. Bisa. Namun harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Antara lain mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sosial. Kalau ada kaitannya dengan peribadatan, mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Lalu yang terakhir, Menteri BPN akan memberikan SK. Baru dia bisa memiliki hak milik. Adapun PT, perseroan terbatas seperti developer, tidak bisa memiliki hak milik. Mereka hanya bisa memiliki HGB saja. Kemudian lahirnya hak milik. Hak milik ini tidak serta-merta ada. Namun hak milik ini baru ada berdasarkan peraturan pemerintah. Ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 dan penetapan pemerintah serta ketentuan undang-undang. Jadi peraturan pemerintah dengan penetapan pemerintah itu berbeda. Peraturan pemerintah atau PP-nya itu PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Jadi bila Bapak Ibu memiliki tanah atau saudara atau ayah atau orang tua atau kakek nenek memiliki tanah yang diwariskan kepada kita tapi belum bersertifikat, biasanya di luar kota besar masih statusnya girik. Atau kadang ada yang statusnya petuk C, letter D. Intinya itu dikategorikan semuanya adalah tanah adat. Belum bersertifikat. Maka bila ingin tanahnya memiliki sertifikat, tanah yang warisan tersebut seluas misalkan 500 meter, bila ingin bersertifikat, tidak lagi girik, maka harus membawa persyaratan-persyaratannya kepada kantor pertanahan untuk didaftarkan menjadi hak milik. Namanya pendaftaran pertama kali. Dalam sertifikat akan ditulis riwayatnya, riwayat peningkatan hak. Berarti dari adat ditingkatkan menjadi hak milik. Antara lain syarat-syaratnya adalah secara garis besar ada rekomendasi dari kelurahan serta kecamatan tentang riwayat tanah, keterangan tidak sengketa, kurang lebih garis besar itu harus ada, beserta dokumen-dokumen pendukung atas pemilik tanah siapa saja, dan pernyataan-pernyataan lainnya, itu bisa. Kemudian berdasarkan penetapan pemerintah atau ketentuan undang-undang yang lainnya. Nah, kalau penetapan pemerintah, pemerintah yang menetapkan. Contoh tadi, yayasan ingin membeli tanah atau mendapat hibah tanah dari seorang dermawan. Nah, yayasan maunya itu status tanah yang dimiliki tetap hak milik, bukan
turun menjadi hak guna bangunan. Maka yayasan harus mengajukan permohonan-permohonan sehingga pemerintah menetapkan bahwasannya yayasan tersebut berhak memiliki tanah tersebut dengan hak milik. Seperti itu. Ada Yayasan Al-Azhar di Bekasi, ada juga mendapatkan banyak sekali hibah itu dengan status hak milik. Bisa juga. Jadi tidak semua yayasan itu harus HGB, melainkan mendapatkan hak milik pun bisa. Nah, hak milik itu dapat dialihkan atau dipindah status kepemilikannya melalui beberapa hal. Antara lain, melalui jual beli. Tentunya dengan dibuatkannya akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Ingin membeli tanah, kemudian bertanahnya berstatus hak milik, maka harus menggunakan akta jual beli. Akta jual beli berbeda dengan kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan uang. Kalau akta jual beli itu adalah bukti transaksi jual beli atas tanah yang diakui pemerintah karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh negara. Itu akta jual beli. Tapi kalau hanya surat di bawah tangan, kesepakatan jual beli itu tidak kuat di muka hukum. Tidak bisa dijadikan dasar untuk mengalihkan hak milik kepada pihak lainnya, melainkan harus menggunakan jual beli. Nah, jual beli hanya bisa dibuat oleh PPAT. Itu jual beli. Terus kemudian tukar menukar. Bila ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki tanah 100 luasnya 500 meter, lokasinya di tempat yang strategis, katakanlah. Misalkannya hanya 200 meter di tempat strategis di pinggir jalan. Bapak Ibu ingin menjual tanah tersebut dan dibelikan tanah yang lebih luas di kampung seluas 2000 meter. Kampungnya ya hanya berjarak kurang lebih berapa 2 kilo katakanlah dari situ. Artinya tidak di pinggir jalan tapi masuk ke dalam satu kota yang sama. Maka bisa dibuatkan akta tukar menukar. Adapun perpajakannya mengikuti aturan yang berlaku. Luasnya boleh beda, tetapi perpajakannya mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian hak milik juga dapat dihibahkan. Kemudian hak milik juga dapat dijadikan objek wasiat. Nah, ini harus notaril, bukan hanya sekedar lisan atau tulisan yang ditandatangani di atas materai. Tulisan yang ditandatangani di atas materai tidak berlaku apapun di muka hukum, karena hukum yang berlaku, wasiat yang diakui negara adalah wasiat yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Oke, secara agama itu berlaku, tapi secara hukum, peraturan perundang-undangan tidak berlaku. Bukan berarti negara kok ngangkangi agama, tidak, tapi ini semua tujuannya agar terjadi kemaslahatan bagi umumnya sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karena agama berbeda-beda di Indonesia, ada banyak agama yang diizinkan di Indonesia. Tentu aturannya beda-beda tentang wasiat. Sehingga negara mengambil jalan tengah. Yang diakui negara wasiat adalah yang dibuat berdasarkan akta notaril. Contoh, Bapak Ibu ingin memberi wasiat, bila meninggal nanti maka rumah yang berada di mana, katakanlah gitu, Sukabumi, diberikan, diwasiatkan kepada yayasan setempat atau kepada pemuka agama setempat, kepada apa gitu boleh. Kemudian
Pemberiannya juga menurut adat, artinya melalui tadi pendaftaran tanah pertama kali, peningkatan hak bisa. Kemudian perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. Hak milik juga bisa hapus bila satu, dicabut oleh negara untuk kepentingan umum yang lebih besar disertai ganti rugi. Biasanya kena gusuran tol. Nah, boleh. Kena gusuran ibu kota baru. Nah, bisa. Jadi hak miliknya dicabut oleh negara. Uangnya dititipkan melalui pengadilan kalau ada ngotot-ngotot. Kalau nggak ngotot, langsung ditransfer uangnya ke rekening yang bersangkutan. Atau yang kedua, diserahkan secara sukarela kepada negara. Atau tanah tersebut karena saking banyaknya tanahnya diterlantarkan. Nah, ini bisa terjadi. Tanah terlantar itu bagaimana sih? Menurut peraturan Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2010, yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara, baik itu hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, atas dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Contoh, tanahnya adalah rumah, tapi diterlantarkan, tidak digunakan untuk tinggal. Contoh, tanahnya adalah HGU untuk perkebunan, tapi tidak ditanami apa-apa. Contoh lagi, HGB untuk ruko, tapi tidak dipakai apa-apa. Lah, tanah yang dinyatakan terlantar itu bagaimana? Oke, sekarang terlantar. Lah terus kriteria lebih jelasnya bagaimana? Begini nih. Yang dikatakan terlantar itu, satu yang tadi tidak dipakai sesuai peruntukan. Yang kedua, pemerintah di zaman Presiden Joko Widodo ini telah membuat aturan berdasarkan peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Tanah dikatakan terlantar bila tidak dipakai sesuai peruntukan minim selama-lamanya 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu beli rumah, kemudian setelah dibeli tidak dipakai selama 3 tahun, maka dinyatakan terlantar berdasarkan peraturan pemerintah. Wah, serem banget itu. Nanti akan datang surat peringatan bahwasanya tanah tersebut tidak dipakai apa-apa. Itu bisa dicabut hak kepemilikannya. Bahaya itu. Maka dari itu bagaimana caranya? Ya dikontrakin mungkin. Kemudian ada yang menjelaskan tanah dikatakan terlantar bila diterlantarkan selama 5 tahun. Nah, 5 tahun ini tertuang dalam pasal 32 ayat 2 di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Kemudian di peraturan hukum yang sama PP 2097, tanah dikatakan terlantar atau diterlantarkan bila tidak diapa-apakan minimal 20 tahun. Nah, ini lebih lama. Nah, ini lebih aman ini. PP ini tahun 97, presidennya masih Bapak Soeharto. Terus kemudian ada juga peraturan yang menjelaskan tanah dikatakan terlantar atau diterlantarkan dengan sengaja minimal 20 tahun dan 30 tahun. Terdapat dalam pasal 1963 BW. Oke, ini ada pertanyaan nih. Mohon maaf sebelumnya Pak, mau bertanya, jika sudah DP, apa sudah menjadi hak milik? Apa belum ya? Nah,
Bapak Ibu bila membeli tanah, kemudian baru DP. Secara keperdataan, Bapak Ibu terikat dengan penjual dalam suatu ikatan jual beli yang belum tuntas karena baru membayar DP. Status kepemilikan tanah masih milik penjual karena satu belum lunas. Yang kedua, bila sudah dilunasi juga tidak serta-merta menjadi milik Bapak Ibu yang membeli. Tetapi harus dibuat dulu akta jual belinya, lalu didaftarkan ke kantor pertanahan, maka diterbitkan sertifikat yang baru atas nama Bapak Ibu selaku penjual atau pembeli. Itu baru milik Bapak Ibu. Kalau baru bayar DP, kemudian cancel, jadinya nanti sengketa perdata di pengadilan. Bapak Ibu bisa menuntut secara perdata untuk dikembalikan DP-nya. Nah, bila Bapak Ibu tidak menuntut ke pengadilan, ya tempuh dengan jalan baik-baik, minta dikembalikan DP-nya. Bila ada rezeki, ya silakan dilunasi. Dan jodoh dan senang, ya segera dilunasi. Berarti seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika kita membayar suatu tanah atau rumah, baik DP ataupun lunas, itu serta-merta menjadi hak kita. Tidak. Harus ada prosedur yang dilalui. Seperti pembayaran pajak penjual, pembayaran pajak pembeli, pembuatan akta jual beli, kemudian balik nama sertifikat, baru diterbitkan sertifikat atas nama Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, balik nama PBB atas tanah tersebut ke atas nama Bapak Ibu selaku penjual dan pembeli. Ya, gitu. Nah, kemudian peraturan selanjutnya kembali tanah terlantar. Tanah terlantar berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2010. Ya. Bukan 2010. Tanggal 10 Januari tahun 1957 memutuskan tanah dikatakan terlantar bila sudah diterlantarkan minimal 25 tahun. Lama ini. Hanya di zaman Bapak Joko Widodo ini dicepatkan menjadi 3 tahun. Nah, harapannya ya jangan terlalu cepat lah ya. Kalau terlalu cepat kan orang kan beli tanah kan kadang dapat rezeki, beli tanah, beli rumah belum bisa, setelah beli kemudian belum bisa make karena uangnya juga belum ada. Mungkin ada yang begitu, atau bahkan belinya dengan cara cicil, jadi lunas saja belum, KPR-nya lunas saja belum, sehingga renovasi belum bisa. Mungkin begitu. Nah, ini ada plus minusnya. Kalau ada pertanyaan, kalau saya sudah lunasi KPR, tanah statusnya roya. Berapa lama masa kadaluarsa roya? Satu gini, roya itu bukan status. Yang ada ketika Bapak Ibu membeli secara KPR, maka statusnya tanahnya Bapak dan Ibu sekalian masih menjadi jaminan atas hutang yang Bapak Ibu miliki di lembaga keuangan atau bank. Bila Bapak Ibu sudah melunasi KPR-nya kepada bank, maka Bapak Ibu harus menghapus daftar jaminan hutang yang melekat pada rumah Bapak Ibu sekalian. Tidak serta-merta jaminannya menjadi hapus ketika hutangnya lunas. Tapi Bapak Ibu harus membawa itu ke kantor pertanahan untuk menghapus status jaminan hutang yang ada pada rumah Bapak Ibu sekalian. Proses menghapusnya disebutnya roya. Nah itu loh. Proses menghapusnya disebut roya. Roya itu bukan status ya. Kapan? Ya sesegera mungkin dilakukan. Karena peraturan itu berubah-ubah. Kadang ada persyaratan yang baru yang ditambah-tambahkan oleh pemerintah sehingga
Bapak Ibu kesulitan untuk memenuhi, sehingga ketika lunas segera saja dilakukan perbuatan yang namanya roya. Roya adalah proses menghapus jaminan yang tercatat dalam sertifikat tanah atau rumah Bapak Ibu miliki. Demikian. Oke, terus kemudian berapa lama tanah ditelantarkan? Bukan. Kembali ke hapusnya hak milik. Orang asing setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 60 yang pernah memiliki hak milik karena warisan, jadi dia mendapatkan hak milik karena warisan. Orang tuanya itu ada satu WNI, entah bapak ibunya, kemudian satu lagi WNA. Mungkin bapaknya WNA, ibunya WNI, bapaknya WNA. Orang Belanda mungkin. Terus punya anak, anaknya maunya memeluk, maunya berkewarganegaraan Belanda juga. Nah, punya tanah di Indonesia atas nama ibunya karena ibunya warga negara Indonesia. Ketika ibunya meninggal, dia mendapatkan hak milik anaknya itu karena warisan. Nah, itu berakhir ketika undang-undang ini diterbitkan, otomatis berakhir. Atau juga mendapatkannya dengan percampuran harta melalui perkawinan, maka juga berakhir. Dia wajib melepaskan haknya. Atau kalau dia tidak lepaskan, statusnya otomatis lepas. Jadi tegas ini pemerintah Indonesia di tahun 1960, masih di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tegas, asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia satu jengkal pun. Tegas itu. Nah sekarang beda, sekarang asing boleh memiliki tanah di Indonesia. Ya mungkin demi kepentingan bisnis, demi kepentingan apa, beda. Kalau di Arab Saudi tidak bisa asing memiliki tanah. Di Australia asing memiliki tanah juga tidak bisa kecuali melalui proses tertentu. Dan itu pun bukan hak milik. Di Australia. Kemudian di Inggris pun demikian. Jadi warga negara selain Inggris yang ingin memiliki properti di Inggris tidak memiliki hak yang sama seperti warga negara Inggris. Ada klien saya, dia legalnya dari sebuah bank swasta asal Malaysia, bank besar, bank niaga. Dia memiliki rumah di Liverpool. Ketika dia mau menjual, maka melalui proses lawyernya penjual dan lawyernya pembeli bertemu. Karena dia bukan warga negara Inggris, sehingga ya seperti ngontrak sebenarnya, sama aja seperti ngontrak. Tidak bisa memiliki hak milik. Atau yang kelima, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing. Jadi kegiatan jual beli atau tukar menukar, hibah, wasiat ditujukan untuk memindahkan hak milik kepada orang asing. Itu juga tidak boleh. Batal karena hukum, jatuh ke negara. Adapun uang yang telah dibayarkan tidak bisa dituntut kembali. Nah, oke, kembali ke pertanyaan. Mohon maaf, ingin bertanya berkaitan dengan tanah terlantar.
ada beberapa peraturan yang berbeda-beda jangka waktunya. Apakah kesemuanya berlaku atau yang berlaku adalah yang terbaru? Lalu apakah tanah yang sedang dikosongkan karena sedang disengketakan dapat dikatakan terlantar? Ya, yang saya sampaikan tadi tentang 3 tahun, 5 tahun, itu adalah bentuk pluralisme hukum. Bentuk terlalu banyaknya aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam PP terbaru yang nomor 11 tahun 2010, tanah dikatakan terlantar bila tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya minimal 3 tahun. Itu yang terbaru. Yang dulu-dulu itu adalah sejarah. Nah, dengan peraturan terbaru ini maka mengacunya kepada 3 tahun itu. Tujuan pemerintah kita husnudon adalah demi kebaikan, agar kepemilikan tanah merata, tidak hanya dimiliki oleh orang yang berduit saja. Tetapi imbasnya orang yang dalam keadaan kurang mampu tiba-tiba mendapatkan tanah dan tidak bisa menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya, kena juga hukum ini, begitu. Minimal 3 tahun dia tidak mempergunakan sesuai dengan peruntukannya, maka dinyatakan terlantar. Pemerintah melalui kantor pertanahan akan terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan yang berlaku selama 1 tahun. Apabila masih diterlantarkan, tidak juga dipergunakan, maka dikeluarkan SK pencabutan atas tanah tersebut, sehingga perlu proses. Nah, dengan banyaknya tanah yang ada di Indonesia ini, saya rasa kantor pertanahan juga kewalahan untuk ngecek satu persatu, ini rumah tanah dipakai nggak ya, Saya rasa juga begitu. Pada prakteknya peraturan pemerintah ini tidak berlaku juga pada prakteknya, karena membutuhkan tenaga, membutuhkan orang, membutuhkan biaya yang untuk mengecek sana sini, kecuali tanah-tanah besar seperti HGU. Saya pernah memiliki klien itu, dia pemegang HGU atas hutan tanaman industri di Mamuju, seluas kurang lebih 60.000 hektar. Untuk mencapai lokasi itu harus naik helikopter. Terus kemudian ditanami tanaman-tanaman industri. Nah, 60.000 itu sangat mungkin diterlantarkan. Apalagi perusahaan-perusahaan sawit yang jumlahnya kecil tapi memiliki tanah hingga jutaan hektar. Nah, itu mungkin sasaran pemerintah. Jadi kita yang memiliki tanah kecil ya tidak begitu diperhatikan, tapi yang besar-besar itu yang tanahnya sudah mau habis, kemudian tidak dipakai apa-apa, itu sasaran pemerintah untuk dicabut izin-izinnya. Jadi pemerintah tidak serta-merta mencabut haknya orang lain, tetapi mengeluarkan dulu peraturan, legal standingnya, kemudian ada tahapannya, peringatan, dan lain sebagainya. Karena cukong-cukong, penjahat-penjahat penjual kayu ilegal atau dalam kasus illegal logging, mereka sengaja memohon hak berupa hak atas penguasaan hutan HPH, itu tujuannya untuk menebang seluruh kayu yang ada di hutan itu. Semakin luas dia memiliki izin atas sebuah hutan, maka semakin besar kayu yang bisa ditebang, kubikasinya pun semakin besar, lalu dijual, maka untungnya semakin besar. Itu modus para pencuri kayu. Nah, itu yang ingin diberantas oleh pemerintah, Presiden Jokowi salah satunya. Diterbitkanlah PP ini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir.
Adapun tanah sengketa, bagaimana? Tanah sengketa dinyatakan terlantar? Oh tidak, karena dia dipersengketakan. Tidak. Apakah benar ada peraturan undang-undang yang mengatur bahwa tanah negara yang telah dipergunakan selama 20 tahun atau lebih dapat diubah statusnya menjadi hak milik? Nah, tanah negara, jadi kan tadi sudah dijelaskan, hak milik dapat dimohonkan. Salah satunya, hak itu berasal dari adat. Adat. Dari girik, dari apa, dari apa, dari apa. Atau yang kedua berdasarkan penetapan pemerintah. Nah, penetapan pemerintah ini adalah biasanya tanah-tanah yang dikuasai negara. Jadi negara tidak pernah memiliki tanah, tapi menguasai, lalu mendistribusikannya lagi kepada rakyatnya. Itu sebenarnya yang berlaku. Bukan tanah milik negara, tapi tanah dikuasai negara. Nah, di Bekasi ada lapangan sepak bola, 2 lapangan sepak bola di daerah Bekasi berdempetan. Sekarang berubah bentuknya. Satu lapangan berubah menjadi rumah sakit awal Bros. Satu lapangan lagi berubah menjadi kompleks ruko. Jadi itu awalnya dari tanah negara. Karena sudah dari tahun 83 sejak zaman Presiden Soeharto, 2 lapangan tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada yang memohon haknya. Si rumah sakit memohon hak berupa HGB, si developer ruko memohon hak berupa HGB juga dari tanah negara yang sudah lama tidak dipakai sesuai peruntukannya. Itu ada di Bekasi. Lagi pertanyaan, saya ingin menanyakan apa bisa kita meminta pengembalian DP jika sudah membayar lunas DP untuk suatu rumah dan pembayaran disepakati KPR dengan menggandeng bank. Ternyata pihak bank kita tidak setujui dan developer bilang itu hangus. Nah, itu adalah gugatan perdata. Kalau sudah bayar DP, KPR tidak disetujui oleh bank, maka itu kalau mau menuntut ya jatuhnya gugatan perdata. Ada banyak kemungkinan bila lari ke pengadilan bisa dikembalikan, dikabulkan, atau bisa juga tidak dikabulkan. Jadi dilihat dulu, dilihat isi perjanjiannya. Isi perjanjian apakah ada yang menyatakan jika KPR tidak disetujui DP hangus, dilihat. Itu developer kecil apa besar? Kalau developer kecil ya coba aja menggandeng pengacara untuk memberikan somasi kepada developer itu. Dicoba bisa. Jadi biasanya orang kalau bersalah diberikan somasi itu ketakutan, sehingga langsung dikembalikan uangnya. Tapi kalau dia merasa benar, mau dilaporkan polisi juga dia nggak akal takut. Gitu. Nah itu udah ranahnya pengacara. Jadi kemungkinannya tidak bisa pasti, bisa dikembalikan, bisa tidak dikembalikan, bisa ribut di pengadilan, bisa lari ke kepolisian. Nah, seperti itu. Itu banyak sekali terjadi ya, banyak sekali terjadi. Nah, mungkin jalan tengahnya adalah minta di musyawarah dengan developer lalu mencarikan bank lain lagi yang mungkin mau menerima gitu. Atau kalau tidak ya dicarikan pembeli lain, ketika ada pembeli lain baru uangnya dikembalikan. Oh, developer mah tidak mau pusing biasanya, sehingga mereka bilangnya hangus. Dan biasanya juga uangnya sudah dipakai untuk ngasih bonus marketingnya dan untuk membayar konstruksi.
entah itu fondasi atau tembok. Demikian ya. Oke, selanjutnya HGB, hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Itu esensi dari hak guna bangunan. Sehingga hak guna bangunan itu bisa berdiri di atas hak milik, bisa berdiri di atas hak pakai, bisa berdiri di atas tanah negara. Yang tadi dibilang tanah dikuasai negara. Seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros. Saya berasumsi Rumah Sakit Awal Bros melakukan hal itu. Sehingga dia secara sah dapat memiliki bangunan di atas tanah negara. Tidak mungkin rumah sakit besar melakukan pelanggaran hukum secara terang-terangan, tidak mungkin. Jadi secara hukum saya berpandangan apa yang dilakukan oleh Awal Bros itu mengikuti aturan yang berlaku sehingga mereka mendapatkan hak untuk guna bangunan ini. Jangka waktu HGB itu paling lama 30 tahun dalam permohonan pertama. Lalu dapat diperpanjang lagi 20 tahun. Kalau nggak mau memperpanjang ya ditingkatkan menjadi hak milik. Selama yang memiliki adalah orang berseorangan. Gitu. Kemudian yang bisa mendapatkan HGB adalah satu, orang berseorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan juga di Indonesia. Ya, yaitu developer-developer tadi contohnya. Kemudian lahirnya HGB mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. HGB itu bisa terbit bila ada penetapan dari pemerintah, itu yang pertama. Bila tanahnya adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Contoh reklamasi itu. Reklamasi tanahnya milik Pemprov DKI, lalu developer mengajukan HGB di atas tanah reklamasi dengan membayar sejumlah uang ganti untung kepada Pemprov DKI. Nah, itu prosesnya gitu. HGB juga bisa lahir di atas tanah hak milik. Karena apa? Karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Contoh, Pak Haji Benyamin memiliki tanah 1 hektar di Jakarta. Lalu ada developer datang, Pembangunan Jaya milik Pemprov DKI ingin membeli tanah Pak Haji Benyamin. Karena tanah Pak Haji Benyamin ini statusnya hak milik, maka developer membuat perjanjian dengan Pak Haji Benyamin, yaitu perjanjian pelepasan hak. Pak Haji Benyamin melepaskan haknya dan memberikan haknya kepada developer, developer membayar ganti untung kepada Pak Haji Benyamin. Jadi bukan akta jual beli yang dibuat, tetapi pelepasan hak. Oke. Kemudian HGB bisa hapus bila jangka waktunya berakhir, seperti 30 tahun, 20 tahun tadi berakhir. Kemudian dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syarat-syarat tidak dipenuhi. Seperti kasus sengketa reklamasi ini, itu diajukan untuk diakhiri oleh Pemprov DKI sendiri. Kemudian dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Ya, tadi itu Pak Haji Benyamin tadi. Terus kemudian dicabut untuk kepentingan umum, dapat tol. Kemudian diterlantarkan. Tadi pengertian diterlantarkan. Itu tanahnya musnah. Tanahnya musnah bagaimana? Rumahnya di pinggir kali atau rumahnya di pinggir jurang, tiba-tiba ada erupsi air yang mengalir terus menerus di pinggir kali menggerus sehingga tanahnya tergerus, tererupsi. Lama-lama hilang tanahnya. Bisa terjadi. Atau terjadi tsunami.
Sehingga ketika ada tsunami, gempa bumi di mana-mana, retak segala macam, tadinya itu Indomaret ada di depan, tiba-tiba bangunannya hilang, tanah yang jalannya lurus kepotong-potong menjadi kemana-mana, hilang semuanya. Ketika diukur lagi, ternyata oleh BPN diukur lagi, satu kecamatan itu luasnya berkurang, sehingga tanahnya musnah. Nah, itu banyak terjadi di sana. Nah, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Seberapa besar pertanggungjawaban surat kuasa jual? Seperti apa di mata hukum? Arti dari surat kuasa adalah memberikan penyerahan kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti yang tertulis dalam surat kuasa tersebut. Contoh, surat kuasa mengambil uang di bank dari Pak Budi kepada Ibu Budi. Karena Pak Budi sedang sakit di rumah sakit, ATM-nya hilang, tidak ada M-Banking dan e-Banking, Pak Budi menulis surat kuasa kepada Bu Budi untuk mengambil uang di bank untuk membayar rumah sakit. Maka Bu Budi mendapatkan pengalihan kekuasaan dari Pak Budi untuk mengambil uang di bank sebagai perbuatan hukumnya. Hanya itu saja. Sama seperti kuasa jual. Ketika Bapak Ibu membeli dari seseorang suatu tanah, Bapak Ibu tidak mau balik nama. Lalu Bapak Ibu membuat surat kuasa jual dari pemilik tanah kepada Bapak Ibu dengan tujuan untuk dijual lagi. Yang bisa Bapak Ibu lakukan terhadap tanah tersebut hanya menjual. Tidak bisa menyewakan, tidak bisa menjaminkan ke bank, tidak bisa melakukan tukar menukar, tidak bisa. Yang bisa hanya menjual saja. Jadi itu. Dan kantor pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan surat edaran tentang masa berlaku surat kuasa yang dapat diterima. Surat kuasa yang dapat diterima, kuasa jual yang dapat diterima untuk dilakukan balik nama adalah maksimal 12 bulan sejak ditandatangani. Jadi bila Bapak Ibu membeli tanah dari seseorang sebagai developer, Bapak Ibu membeli satu rumah, Bapak Ibu renovasi dan Bapak Ibu jual lagi. Harapannya dapat terjual tinggi dan mendapatkan untung. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati. Walaupun dalam kuasa jual itu tidak ada jangka waktunya, tapi BPN akan menolak bila sudah lebih dari 1 tahun kadaluarsanya. Artinya Bapak Ibu harus membuat surat yang baru. Atau bila setelah tanda tangan kuasa jual, si penjualnya meninggal dunia, tiba-tiba dia baru menerima uang, saking senengnya, dia ke mall, dia makan, keselak tulang, meninggal. Maka seketika itu surat kuasa jual yang Bapak Ibu miliki batal demi hukum karena pemberi kuasanya telah meninggal. Rugi nggak? Rugi. Demi kita tidak kena pajak jual beli dan tidak kena biaya notaris, PPAT, balik nama, kita mengambil resiko yang sangat tinggi, yaitu orangnya mati sewaktu-waktu, kita kehilangan hak atas tanah itu. Nah, bahaya makanya. Ya, demikian. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup.
tentang HGU bisa dilanjutkan di lain waktu. Jadi ini sharing yang baik, ini apa namanya, forum berbagi ilmu yang baik. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya, pencerahan ilmu bagi Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya menjawab pertanyaan dari Pak Yoga Yudhistira sebelum saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yoga Yudhistira ini bertanya, saya dari Sumatera Selatan, agak kurang jelas tadi penjelasannya, terkendala jaringan internet karena di sini mati lampu. Bertanya terkait jual beli tanah. Bagaimana jika saat kita membeli sebidang tanah, bangunan serta tanam tumbuh di dalamnya, surat baru sebatas camat, belum SHM, AJB dan lain-lain. Dan ternyata pemilik tanah meninggal dunia, orang tua, sedangkan sudah melakukan transaksi pembayaran, tetapi sang anak dari yang meninggal menggugat atas tanah tersebut. Dia mengklaim jika dia memiliki hak waris atas tanah tersebut. Terima kasih. Surat terbaru sebatas camat, belum SHM AJB. Jadi begini, Pak Yoga Yudhistira, camat tidak mengeluarkan surat apapun. Hak atas tanah itu adalah satu, tanah yang telah bersertifikat, yang kedua, tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang belum bersertifikat itu masuk kategori tanah adat atau tanah negara. Itu udah jelas. Kalau tanah adat, maka statusnya adalah girik. Ini menyesuaikan kondisi lurah kampung masing-masing. Bisa dia berupa girik, bisa dia berupa ketikir, bisa berupa letter C, letter D, dan lain sebagainya, namanya masing-masing. Di Padang bisa ada tanah ninik mama dan macam-macam. Saran saya begini, intinya dari kasus Pak Yoga Yudhistira ini, tanahnya belum bersertifikat. Maka Pak Yoga Yudhistira menghadap ke kelurahan dan kecamatan, membawa bukti selembar surat dari camat tersebut untuk satu, bertanya, ini tanahnya mana giriknya, mana C desanya. Jadi setiap kelurahan atau desa itu memiliki peta desa masing-masing. Di situ lengkap jelas sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Tanah tersebut milik siapa, sudah dijual ke siapa, sudah dipecah berapa, itu ada komplit. Dan kantor BPN dapat data dari kelurahan juga. Sehingga Pak Yoga Yudhistira tinggal membawa surat tersebut ke desa. Tanya, ini C desanya mana? Terakhir ada surat ini buktinya apa, sebagai apa? Saya meyakini itu sebagai bukti jual beli. Jual beli yang dibuat oleh PPAT sementara, yaitu Pak Camat. Sehingga surat dari Pak Camat itu bisa dibawa ke kantor pertanahan untuk didaftarkan mendapatkan SHM, sertifikat hak milik. Bila ada yang mengklaim, termasuk ahli warisnya, silakan ditempuh jalur hukum, tidak usah ditanggapi secara langsung karena buang-buang energi. Pak Yoga Yudhistira lanjut, bawa ke BPN, diterbitkan sertifikat hak miliknya. Ketika sudah terbit, selesai masalah. Sang ahli waris hanya bisa koar-koar tapi tanpa bukti. Gitu. Itu saran dari saya. Ya, terima kasih.
Sudah waktunya, semoga bermanfaat. Kita bisa lanjut di lain waktu. Jadi RFP Law Firm ini adalah sebuah firma hukum yang fokus di bidang properti, di bidang hukum kekayaan intelektual, di bidang hukum perdata dan pidana, serta hukum keluarga. Nah, di sini klien-klien kami sering berbagi kisah kasus yang bisa kami berikan bantuan hukumnya. Maka dari itu, dengan adanya kejadian wabah ini, kita semua hanya bisa daring, hanya bisa online ya, disyukuri saja. Nanti dilanjut lagi di lain waktu untuk properti ini. Memang kalau di perkuliahan hukum agraria itu butuh 4 SKS hukum agraria. Selama 6 bulan 4 SKS, ya ini waktunya singkat sekali. Tapi tidak apa-apa. Bila ada kebutuhan lebih lanjut, ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dihubungi langsung kepada Instagram resmi dari RFP ataupun dari nomor telepon yang tertera atau juga dari email resmi RFP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.